Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada. Jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu kembali dalam mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan dan merenungkan di dalam kehidupan kita, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Segala puji syukur, hormat hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bila pagi hari yang indah ini, kami boleh menyatukan hati kami boleh bersama-sama menikmati anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Kami menyadari sepenuhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kami tak lepas dari kasih-Mu, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, di saat yang indah ini, di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima pada saat ini tidak akan berjalan sia-sia dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi langkah kehidupan kami. Dengan firman-Mu, kami bisa hidup. Dengan firman-Mu, kami bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini, biarlah kesempurnaan ini datang dari Engkau, dan biarlah semuanya menjadi berkat. Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, maupun di rumah kami masing-masing di mana saja berada. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu benar-benar akan menuntun langkah kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, sampai akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga menyerahkan akan segala dosa, kesalahan kami yang senantiasa kami perbuat. Kiranya Engkau ampuni kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan kita baca di dalam kitab Bilangan. Dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan, Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, dan nanti kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 33, dan Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya ulangi, bacaan kita hari ini, pagi hari ini adalah Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat 33, dan Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya,
kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan Allah untuk melakukannya juga di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar radio Buana Asri di mana saja berada, setiap orang termasuk kita pasti pernah mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kalau kita rasakan kekhawatiran itu kadang menimbulkan suatu kesusahan. Bagaimana tidak? Khawatir kadang membuat banyak orang sulit tidur. Khawatir kadang banyak membuat orang gelisah sepanjang hidupnya. Khawatir kadang membuat banyak orang emosinya jadi tidak terkendali. Khawatir menimbulkan banyak masalah di dalam hidup kita. Dan khawatir itu tidak mengenal tempat dan mengenal waktu. Sekalipun kita sedang pergi liburan misalnya, kita dapat tetap saja khawatir, yang pada akhirnya rasa khawatir itu terkadang merusak liburan yang indah bersama dengan keluarga. Padahal kalau kita mau menyadari bersama bahwa khawatir itu adalah memikirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Demikian juga kita juga sering mengkhawatirkan tentang masa depan di dalam kehidupan kita. Padahal kita tidak tahu bagaimana yang akan terjadi terhadap kehidupan kita, tentang masa depan kita. Dan itu kadang kita khawatirkan karena kita melihat realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang benar-benar realita ini kadang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, renungan saat ini akan mengajak kita semua untuk menghadapi masa depan dengan iman
dan dengan pengharapan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan. Menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Inilah tema kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang iman dan pengharapan cukup menarik bila kita belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Kaleb dan juga Yosua. Di dalam bacaan kita, di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ayat 25 sampai 33, dan Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat ke-9 menceritakan suatu kali Tuhan meminta Musa untuk mengutus 12 pengintai dari 12 suku di Israel memasuki tanah yang akan diberikan kepada umatnya, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kedua belas pengintai ini diperintahkan, diminta untuk mengamati keadaan yang ada di tanah Kanaan. Baik keadaan dalam kekuatan militer, demografi kependudukannya, serta geografi di tanah Kanaan tersebut. Dan setelah kembali, 10 orang pengintai dari ke-12 pengintai itu merasa gentar dengan adanya situasi yang dilihat di sana. Hal itu dapat kita lihat bagaimana kesaksian mereka tentang tanah Kanaan. Ayat 27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam. Di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Kekhawatiran dari 10 orang pengintai itu sudah muncul ketika melihat keadaan Kanaan. Ketika mereka mengintai di sana. Ketika mereka melihat bahwa negeri itu kuat, kotanya berkubu, bahkan ketika melihat apa yang terjadi di negeri itu, ada kekhawatiran, ada rasa pesimis, ada rasa takut, ada rasa gentar yang dialami oleh ke-10 orang pengintai dari 12 pengintai yang diutus. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki iman, memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada mereka. Dengan penuh keyakinan, Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku yang terkasih, walaupun melihat objek yang sama, kenyataan yang sama, tapi kesimpulan dari ke-12 pengintai itu berbeda. 10 orang pengintai merasa gentar, khawatir, pesimis, dan seakan-akan tidak mempunyai pengharapan bangsa Israel dapat menuju ke Kanaan. Tetapi Kaleb dan Yosua memiliki iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada mereka. Melihat objek yang sama, kesimpulan mereka berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena ke-10 pengintai tadi melihat dari sudut pandang mereka sendiri. Sudut pandang dari mereka sendiri.
pemikiran mereka sendiri. Mungkin mereka memikirkan hal itu tidak mungkin terjadi. Mereka memikirkan realita keadaan tanah Kanaan pada waktu itu, sehingga menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan rasa pesimis. Sementara Kaleb dan Yosua melihat dari sudut pandang Tuhan. Mereka tidak hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi juga mengingat apa yang telah dijanjikan Tuhan. Di ayat yang kedua dapat kita ketahui, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari awal Tuhan sudah mengatakan akan kuberikan kepada orang Israel. Apa yang menjadi janji Tuhan merupakan pengharapan. Dan ini menjadi iman yang dipegang teguh oleh Kaleb dan Yosua walaupun kenyataan yang terjadi. Ketika mereka mengintai di tanah Kanaan, mungkin secara manusiawi, sudut pandang manusia mengatakan tidak mungkin terjadi. Bahkan membuat 10 pengintai itu merasa pesimis. Bahkan mengatakan kita tidak bisa. Tetapi Kaleb dan Yosua melihat dari sudut pandang Tuhan. Dengan iman dan pengharapan yang besar, dengan keyakinan dan pengharapan yang besar, Kaleb dan Yosua percaya bahwa dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, bangsa Israel akan mampu menduduki tanah Kanaan. Dapat kita lihat keyakinan itu di dalam Bilangan 14, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iman dan pengharapan yang ada di dalam Kaleb dan Yosua jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang dialami oleh orang-orang 10 orang pengintai pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mungkin ada di antara kita yang takut menghadapi hari esok. Tahun 2022, hampir 1 bulan kita lalui. Masih ada hari-hari berikutnya, masih ada bulan-bulan berikutnya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kadang kita mengukur segala sesuatu yang terjadi pada masa depan kita dengan kenyataan yang terjadi hari ini. Berbagai hal bisa membuat kita cemas. Masalah kesehatan, pekerjaan, kehilangan orang yang disayangi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Kaleb dan Yosua, bukan dari 10 pengintai yang lainnya. Memang kita kadang mempunyai kekhawatiran yang sama, tetapi kita harus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Seperti Kaleb dan Yosua, yang melihat sudut pandang bukan dari sudut pandang dirinya sendiri, tetapi melihat dari sudut pandang Allah. Mari kita memandangnya dengan cara yang berbeda melalui sudut pandang firman Tuhan. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kembalilah kita kepada firman Tuhan. Tetap berpegang teguh pada iman
Karena disitulah letak pengharapan kita yang sesungguhnya. Seperti yang saya ungkapkan di depan, bahwa rasa khawatir kita tentang apa yang akan terjadi, termasuk masa depan kita kadang tidak terasa bahwa khawatir itu sesungguhnya mengkhawatirkan, memikirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan saat ini semangat Kaleb dan Yosua ini seharusnya menjadi semangat kita bersama. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang indah, di pagi hari yang indah ini, mengakhiri permenungan kita bersama-sama. Sekali lagi, mari kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, kita pegang ini menjadi pengharapan bagi kita semua, kita imani. Dan apa yang menjadi janji Tuhan tidak pernah diingkari. Tuhan pasti menggenapinya. Kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Walaupun kenyataan yang terjadi, yang ada di depan, tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tetapi dengan iman dan pengharapan yang besar, seharusnya kita mempunyai keyakinan yang sama seperti Kaleb dan Yosua. Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong kita. Akhirnya, selamat menjalani kehidupan ini, lawan kekhawatiran dengan iman dan tetap berpengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, memberkati masa depan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah ketidakpastian di dalam kehidupan kami bersyukur karena kami mempunyai Allah, memiliki Allah yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini kami boleh belajar dari Kaleb dan Yosua. Untuk senantiasa memegang iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Karena ketika kami berpegang pada pengharapan kami kepada Engkau, itu sesuatu yang pasti dan tidak akan mengecewakan kami semua. Kami menyadari dalam kehidupan kami, pergumulan-pergumulan, permasalahan sering membuat kami takut, membuat kami cemas, membuat kami khawatir dalam kehidupan ini, Tuhan. Tetapi kami memiliki Allah yang sama. Allah Kaleb, Allah Yosua, Allah Musa. Allah yang senantiasa ada bagi umat Israel dan bagi kami semua. Allah yang memegang teguh janjinya. Dan kami mengimani Tuhan bahwa rancangan-Mu dalam kehidupan kami
adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, ajarilah kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi masa depan kami dengan iman dan pengharapan kami. Agar iman dan pengharapan kami lebih besar dari rasa takut kami. Bahkan menyingkirkan kekhawatiran kami, menyingkirkan ketakutan, kecemasan kami, Tuhan, di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa hadir bersama-sama dengan kehidupan kami. Bahwa roh yang ada di dalam kami bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kedamaian, keberanian, kekuatan bagi kami semua untuk menghadapi kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Bila saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Kuasa-Mu lebih besar daripada masalah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mendukung di dalam doa. Engkau jamah mereka yang sakit. Engkau sembuhkan mereka yang sakit, yang masuk dalam masa pemulihan kesehatan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Obat-obatan, perawatan-perawatan medis adalah sarana, tetapi kekuatan kesembuhan itu datang dari Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan permasalahan-permasalahan mereka, permasalahan pekerjaan, permasalahan perekonomian, permasalahan komunikasi dalam keluarga, maupun pergumulan-pergumulan dalam keluarga masing-masing. Demikian juga bagi kaum muda, di dalam pekerjaan mereka, di dalam perjodohan, di dalam studi mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarkanlah kami tetap bersandar dengan iman dan pengharapan di dalam Engkau ya Allah. Berkati mereka dengan permasalahan-permasalahan dan pergumulan yang ada. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Berkati para pelayan, berkati warga jemaat-Mu, agar gereja hadir senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Khususnya gereja-gereja Tuhan dan para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Biarlah kehadiran gereja mampu untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, shalom Allah, terkhusus bagi masyarakat di bumi Sukowati ini. Engkau juga akan memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Memberkati pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan, walaupun di dalam situasi kondisi yang masih kami rasakan seperti ini Tuhan. Tapi Engkau mampukan pemerintahan bangsa dan negara kami untuk menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Berkati juga pemerintahan yang ada di Kabupaten Sragen di bumi Sukowati ini. Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta dengan jajarannya. Mari Engkau berkati mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan. Biarlah kami semua dapat merasakan kedamaian, ketentraman, hidup bersama di bumi Sukowati ini Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda, baik suku, agama, ras,
dan keadaan kami, tapi Engkau senantiasa menyatukan kami semua. Kami akan senantiasa merasakan kedamaian, ketentraman hidup di bumi Sukowati ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini secara khusus kami berdoa untuk Radio Buana Asri FM ini, Tuhan. Semua karyawan yang melayani tempat ini, biarlah Engkau senantiasa memberkatinya. Biarlah kehadiran Radio Buana Asri di Kabupaten Sragen ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih banyak hal yang belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan kami. Pergumulan pribadi lepas pribadi. Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui akan setiap pergumulan kami. Berkatilah Tuhan, berkatilah. Bila terselip dosa, kesalahan, kekurangan ketika kami bersama-sama mengumuli firman-Mu pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami, sebagaimana Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Inilah seruan doa kami Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan hidup kami dan kami serahkan doa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.